Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok S1 Data Sigma dengan saya Azza Zuhrufa dan rekan saya Dian Maharini Azahra, Agnes Cecilia Pikal, dan Sarian Izati Kristania Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil desain UI dari aplikasi berita digital Rakyat K. Aplikasi ini adalah pengembangan dari portal berita RMID yang didesain agar lebih intuitif, nyaman, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Presentasi ini akan mencakup 9 langkah proses desain, mulai dari memahami pengguna hingga desain akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dian Maharani Azahra. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan step 4-5, yaitu desain awal UI. Kami memulai membuat desain awal dengan beberapa layar utama, yaitu splash screen saat aplikasi dibuka, welcome page yang mengarahkan ke login, yang ketiga, login atau sign up untuk pengguna baru dan lama. Setelah login, pengguna masuk ke homepage yang menampilkan berita hari ini, fitur pencarian di bagian atas, kategori berita seperti politik, ekonomi, dan olahraga, lalu breaking news yang berjalan, dan banner e-paper digital. Di bagian bawah terdapat navigasi ikon home, hot news, dan profile. Kami juga menyediakan tombol lihat semua di berita hari ini, yang mengarahkan ke halaman berita penuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Agnes Cecilia Pika. Baik, untuk step selanjutnya, step 6 sampai 7, yaitu penyempurnaan UI dan kontrol. Setelah desain awal selesai, kami melakukan penyempurnaan. Beberapa di antaranya, yang pertama, menambahkan placeholder pada search bar dengan teks cari berita. Yang kedua, memberikan label kategori di setiap berita, misalnya sport, politik, dan sebagainya berdasarkan isi dari berita tersebut. Yang ketiga, halaman tulis artikel kini memiliki input thumbnail, kategori, tag, dan deskripsi. Selanjutnya, kami menambahkan halaman pengaturan dan edit profil agar pengguna bisa mengelola akun dengan mudah. Dan yang terakhir, halaman trending dirancang
dirancang ulang dengan nomor besar dan visual yang lebih menarik. Perubahan ini kami sesuaikan dengan perangkat mobile untuk memastikan kenyamanan pengguna di berbagai platform. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saryani Sati. Baik, selanjutnya untuk step 8 dan 9, feedback, error prevention, dan bantuan atau assistance. Mendukung kenyamanan pengguna, kami juga menambahkan berbagai bentuk feedback dan bantuan. Yang pertama, saat pengguna gagal login, muncul notifikasi dengan pesan kesalahan yang jelas. Ketika menyimpan artikel, muncul loading dengan teks harap tunggu. Selanjutnya, untuk pengguna baru, tersedia halaman frequently asked question dan bantuan interaktif. Dan terakhir, tersedia bagian eksplorasi untuk pengguna baru agar lebih cepat familiar dengan aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke desain digital, kami membuat sketsa awal atau paper prototype. Berikut adalah gambar-gambar awal tampilan aplikasi di atas kertas. Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan alur sebelum menggunakan software desain. Kami menyusun urutan tampilan dari login dan buat akun untuk pengguna baru, halaman utama, halaman file, hingga halaman hot news. Prototipe ini juga kami gunakan untuk diskusi tim dan pengujian awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk bagian storyboard, setelah paper prototype, kami membuat storyboard yang menggambarkan alur pengguna untuk membaca berita di aplikasi RMID secara visual. Untuk yang pertama, tampilan splash screen. Saat pengguna membuka aplikasi, mereka disambut dengan tampilan splash screen yang menampilkan logo RMID. Tujuan layar ini adalah sebagai identitas brand dan memberi kesan awal yang kuat. Selanjutnya, halaman selamat datang. Setelah splash screen, pengguna diarahkan ke halaman awal yang menyambut mereka dengan opsi buat akun atau masuk jika pengguna sudah punya akun. Karena ini alur untuk pengguna baru, maka pengguna memilih buat akun baru. Tampilan selanjutnya adalah akun baru. Di sini mereka mengisi data seperti nama lengkap, email, kata sandi, dan tanggal lahir. Lalu klik sign up. Selanjutnya, setelah berhasil mendaftarkan akun, pengguna masuk ke halaman beranda. Di sini ditampilkan berbagai berita dengan kategori seperti politik, ekonomi, olahraga, dan lain-lain. Pengguna bisa melihat headline dan daftar berita hari ini. Selanjutnya, setelah halaman beranda ini, pengguna memilih salah satu berita yang ingin dibaca. Dan tampilan beralih ke halaman baca artikel. Halaman ini berisi judul, tanggal, penulis, isi artikel lengkap, dan tombol-tombol interaksi seperti share, bookmark, like, dan lain-lain. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, kami telah mendesain ulang aplikasi Berita Rakyat Merdeka menjadi lebih ramah pengguna, intuitif, dan informatif. Fitur-fitur yang sebelumnya sulit ditemukan kini lebih terstruktur, tampilan menjadi lebih modern, dan proses pencarian berita menjadi lebih cepat. Berharap desain ini bisa memberi pengalaman membaca berita yang menyenangkan dan efisien. Harapan kami ke depannya aplikasi ini dapat terus ditingkatkan baik dari sisi fitur maupun kenyamanan visual agar mampu menjangkau lebih banyak pengguna dan memberikan pengalaman membaca berita yang semakin baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.